dengan tema yang diminta, yaitu mengejar kebahagiaan. The pursuit of happiness. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa saya tertarik dengan tema ini, pursuit of happiness? Karena kalau orang hidup itu pasti punya tujuan. Jadi kalau orang tidak punya tujuan, pasti arah langkah kehidupannya tidak jelas. Jadi arah tujuan kehidupan itu membuat kehidupan seseorang punya direction-nya. Maka kalau kita berbicara mengejar kebahagiaan, saya tertarik bersharing dengan Anda apa yang dialami oleh Santo Agustinus. Mungkin sedikit saya bagikan, Santo Agustinus adalah pembangun regula kami. Jadi kami, Ordo Salib Suci, hidup atas dasar aturan yang dibuat oleh Santo Agustinus. Dan mungkin beberapa sudah tahu bagaimana hidup Santo Agustinus yang awalnya begitu kacau balau mengikuti bapaknya. Dan akhirnya dia berbalik. Audio tidak kedengaran. Apa tidak kedengaran saya? Kedengaran, Romo, bagus. Oh, kedengaran. Oh, oke. Baik. Jadi bagaimana Agustinus ini berbalik dan akhirnya dia menulis sebuah buku awal yang dikenal dengan bukunya adalah Confessiones. Confessiones itu dalam bahasa Indonesia adalah kesaksian. Bagaimana Agustinus bersaksi tentang dirinya. Jadi Confessiones, pengakuan Agustinus apa? Agustinus berkata, terlambat sangat aku mencintaimu. Jadi dulu aku tidak tahu kamu, siapa engkau. Saya mencari-cari Tuhan, saya mencari makna kehidupan, saya mencari kebahagiaan di luar diriku. Jadi Agustinus itu mencari kebahagiaan dari seksualitas, dari minuman, dari teman, dari pengetahuan. Agustinus pintar sekali. Dari apa yang dia tahu. Tapi apa yang terjadi? Habis nyasar aku di tengah keindahan yang bukan dikau. Menarik. Jadi saya itu kesasar, tersesat. Saya menemukan keindahan, sesuatu yang menarik, tetapi itu bukan engkau, bukan Tuhan. Dan akhirnya apa? Ini rahmat. Lantas kau berteriak. Jadi ini adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan selalu menggedor hati manusia. Rahmat Tuhan selalu seperti gembala yang meninggalkan 99 ekor dan dia mencari satu ekor yang hilang. Ini rahmat Tuhan. Maka apa yang terjadi? Agustinus berkata, aku mencicipimu. Sejak itu aku lapar dan haus akan dirimu. Maka aku yang cepat terbakar telah kau nyalakan dan kini aku bernyala-nyala mencari di kau, mencari damai dan sukacita. Jadi pergumulan Agustinus mencari Tuhan, merasakan Allah, akhirnya hanya bisa dia dapatkan pada saat ia mencicipi kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Maka saudaraku, menarik sekali kalau kita berbicara tentang mengejar kebahagiaan. Seperti sebuah anekdot yang aneh. Kalau kita melihat ikan di akuarium, ikan di dalam air, apakah ikan ini akan kehausan nggak ya? Jadi kita berpikir aneh kalau kita manusia dikelilingi oleh kasih Allah, namun kita selalu gelisah dan tidak sukacita. Ini aneh. Jadi kalau kita dikelilingi oleh kasih Allah, oleh kebaikan Tuhan, dan kita masih tidak sukacita, tidak damai sejahtera, berarti yang salah bukan kasih Allah. Yang salah di mana?
Pastikan Ki pinter semuanya, orang IT semuanya, pasti IQ-nya di atas saya. Minimal di atas rata-rata kalau lulus. Gitu ya. Amin, Romo. Kok amin? Sudah. Sudah alumni kok masih amin. Malu Romo. Malu orang buka komputer aja nggak buka-buka, nggak terbuka-terbuka. Jadi kalau kita sampai tidak sukacita, tidak damai sejahtera, padahal kita dikelilingi oleh kasih Allah, berarti yang salah adalah konsep kita. Konsep kita tentang kebahagiaan atau konsep kita tentang Tuhan. Maka mari kalau kita melihat Injil Matius bab 6 ayat 25-26. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini yang bagus sekali. Ini gambaran Yesus. Ini yang selalu saya suka. Menarik sekali. Yesus ngomong sangat sederhana, tapi menohok gitu, nyakitin gitu. Lihat, burung-burung di langit itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nah, burung itu kan belum pernah dia nuai bibit-bibit padi, nggak pernah. Dia tidak pernah mencangkuli tanah, dia tidak pernah punya sawah, dia tidak pernah punya gudang. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi? Kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Jadi ini kata-kata Yesus yang mau melawan kekhawatiran, yang mau melawan hidup manusia yang selalu dipenuhi, dipadati oleh ketakutan. Nah, saya akan berbicara tentang pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan, dari sebuah buku dari seorang spiritualis yang terkenal dari India. Saya yakin kalau Anda senang hidup spiritual, hidup bagaimana dibimbing oleh roh Allah, nama besar Antonio de Mello itu tidak akan pernah dilupakan. Beliau seorang spiritualis yang sangat sederhana, selalu mengajar dengan cerita. Dan saya senang memang Antonio de Mello ini tidak hanya mengajar dengan cerita, tapi Antonio de Mello dalam pengajaran spiritualitas selalu menuntut praktis, latihan. Karena spiritualitas itu bukan about knowledge, bukan masalah pengetahuan. Spiritualitas itu masalah pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. That's spirituality. Jadi spiritualitas itu adalah pengalaman perjumpaan dengan spirit, roh Allah dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Maka tidak aneh kalau Antonio de Mello selalu mengatakan latihan. Nah, salah satu yang dibahas dalam buku Antonio de Mello tentang jalan menuju keheningan dan kedamaian serta sukacita, happiness, Antonio de Mello mengatakan, mengapa manusia tidak bahagia? Beliau mengatakan manusia tidak bahagia karena manusia mempunyai pandangan yang keliru tentang kebahagiaan dan sikap yang keliru tentang kebahagiaan. Jadi saudaraku jangan pernah lupa bahwa pandangan, pikiran itu mempengaruhi sikap. Contoh, ini maaf panitia. Tapi kalau panitia tersinggung ya nggak apa-apa, jangan diundang lagi. Saya gampang aja toh. Beberapa hari ini saya tidak bahagia. Kenapa? Karena menyiapkan ini. Jadi saya menyiapkan pursuit of happiness. Sampai saya melakukan semuanya jadi tergesa-gesa gitu ya. Harus cepat-cepat saya harus baca ini. Cepat-cepat saya harus berpikir ini. Saya harus mengolah ini, Cepat-cepat. Gara-gara menyiapkan pursuit of happiness, you know, I am not happy. Finally. Gitu ya. Kenapa? Karena fokus saya akhirnya ke depan. Malam ini saya harus bisa menjelaskan tentang
mengejar kebahagiaan. Sampai akhirnya saya kehilangan kebahagiaan. Jadi apa yang saya maksudkan, justru manusia itu punya pandangan ke depan, mau berhasil, mau tidak salah, akhirnya apa? Dia menuntut sikap dia untuk ini, untuk itu, sampai mengabaikan, dan tidak menghargai apa yang harus dia lakukan. Sampai makan pun bersama Pastor Lukas, itu pimpinan tadi Pastor Bapak Fajar, tidak damai gitu ya. Sampai berkata, ayo cepat yuk, selesai. Mau ngapain kok? Gue mau belajar lagi, mau baca buku lagi gitu ya. Ngapain? Itu pursuit of happiness kata saya tuh. Jengkel gue. Jadi saya yakin setelah ini, malam ini akan tidur dengan damai sejahtera gitu. Jadi lihat, jadi pikiran terlalu penuh membuat sikap saya jadi tidak menghargai berkat Allah dalam kebersamaan, dalam kekinian. Jadi di situ lihat, Anthony de Mello mengatakan bahwa orang tidak bahagia karena mempunyai pandangan yang salah tentang kebahagiaan, maka pandangan ini membentuk sikap yang salah di dalam mencari kebahagiaan. Apa pandangan yang salah menurut Anthony de Mello? Anthony mengatakan yang pertama, kebahagiaan itu adalah sensasi. Jadi kebahagiaan itu adalah perasaan biologis. Saya senang, enak, nyaman, rileks, tenang. Jadi kita mengidentikan kebahagiaan itu adalah pengalaman-pengalaman sensasi yang kita rasakan. That's not happiness. Itu bukan sukacita yang mau dikatakan oleh kitab suci ya. Jadi itu adalah senang, Kenapa bukan kebahagiaan? Karena kesenangan itu ada sampai satu titik jenuh, akhirnya tidak senang lagi, hilang. Jadi kalau saya menikmati sesuatu yang menyenangkan, misalnya makanan yang saya sukai adalah apa? Bakso gitu ya, makan bakso. Wah, bakso itu paling enak makan dengan sambal. Gua makan bakso kampung yang paling enak, bakso uratnya gitu ya. Sudah nggak perlu mikirin bahwa nanti kena asam urat ataupun kena serangan stroke apa, itu mah urusan dokter lah, udah makan enak gitu ya. Tapi setelah makan mangkok yang kedua, makan mangkok yang pertama, mungkin menyenangkan banget. Tapi mangkok yang kedua, ketiga akan turun daya kesenangannya. Apakah itu kebahagiaan? Nah, sensasi seperti itu, sensasi biologis seperti itu bukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak identik dengan sensasi-sensasi yang kita rasakan. Bukan. Yang kedua, Antonio de Mello mengatakan kebahagiaan itu tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu, bukan hal tertentu gitu ya, bukan sesuatu cita-cita, enggak bisa. Saya pernah berpikir waktu kecil, saya SD masih pakai celana merah, toh kalau SD pakai celana pendek merah. Lalu saya berpikir, wah saya kagum kalau melihat anak SMP, celananya biru. Aduh, saya bahagia ya nanti kalau saya SMP. Saya SMP, lihat SMA udah pakai celana panjang abu-abu. Lalu saya berpikir, aduh nanti kalau saya SMA, pasti saya senang, pasti saya bahagia. Setelah SMA, oh tidak juga. Lalu saya berpikir, oh mungkin nanti kalau kuliah, saya bahagia. Saya kuliah di Unpar, kok enggak bahagia? Lalu saya berpikir, oh nanti setelah saya jadi pastor, tidak bahagia. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang kamki ini. Harus berbicara tentang the purpose of happiness gitu ya. Pursuit of happiness gitu ya. Jadi lihat di sana, kebahagiaan itu pada saat kita kejar. You cannot catch it. You cannot find it. You cannot feel it. Jadi kita tidak pernah bisa mencengkram kebahagiaan itu. Anda berpikir bahwa kebahagiaan itu kalau sudah jalan-jalan. Wah, saya akan bahagia kalau sudah jalan-jalan ke Israel. Napak tilas apa yang dialami oleh Yesus. Saya ingat sekali waktu ke Israel pertama, aduh terharu sekali, saya terharu. Lalu akhirnya saya sampai ke Yerusalem dan saatnya di mana kita akan jalan salib.
memikul salib, menapaki jalan salib dulu Yesus. Pada saat menapaki, mungkin Anda yang tahu pasti akan tertawa, kita masuk ke pasar. Dan ada satu perhentian, percis sekali di perhentian orang yang jualan celana dalam perempuan. Dan kita harus sujud, perhentian kesekian. Mari kita menyembah sujud, melihat di situ ada celana dalam perempuan, sampai bapak-bapak berkata, Pastor, kita harus membayangin apa? Lalu saya ngomong, terserah bapak lah, kata saya. Gitu ya. Jadi, rupanya apa yang saya mau katakan? Walaupun kita menapaki apa yang terjadi dulu zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, toh belum tentu membuat kita bahagia. Kita bahagia kalau sudah keliling dunia. Yang ada cuma capek. Yang ada cuma capek, benar gitu ya. Tapi apakah kita mendapatkan kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dikejar. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan something. Bukan sesuatu. Dan yang ketiga, kebahagiaan dicari dari hal-hal eksternal. Pun kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kita berpikir bahwa kita bisa bahagia kalau ganti pekerjaan. Kita bisa bahagia kalau kita pindah rumah. Kita bisa berbahagia kalau kita punya uang banyak. Kalau punya kuasa. Kalau punya kedudukan, kalau dihormati, maka itu akan membahagiakan saya. Sekali lagi, kita hanya menemukan kesenangan dan sampai pada titik kulminasi, titik kejenuhan. Yang akhirnya apa? Kita akan lari lagi cari kesenangan yang lain. That's not happiness. Itu bukan kebahagiaan. Saya prihatin. Saya itu hampir ini bukan men-sharingkan penderitaan, bukan. Saya hanya mau berbagi saja. Saya 1 bulan ini kalau tidak salah sampai 20 kali Zoom saya. Sampai naik sepeda saja nggak sempat saya ini. Ya sudahlah, saya nikmati. Zoom yang paling sering saya berikan adalah tentang kehidupan keluarga. Tentang membangun rumah tangga yang bahagia. Kebetulan saya karena belajar tentang konseling keluarga, saya mendalami hidup berkeluarga dan saya selalu punya spirit gitu ya. Punya passion kalau disuruh berbicara tentang keluarga karena saya merenungkan tentang hidup keluarga saya juga gitu. Lalu setiap saya berbicara tentang bagaimana membangun keluarga ideal, Anda tahu dalam question and answer selalu ada pertanyaan tentang perceraian. Aduh, konyol nggak? Gitu. Saya membahas tentang bagaimana hidup keluarga yang baik, bahagia, sejahtera. Selalu ada pertanyaan, Romo, kalau sudah ini boleh nggak ya perceraian? Gereja Katolik apakah mengizinkan perceraian atau tidak? Bukankah Yesus berkata juga kalau zina boleh bercerai? Lihat, saya suka jengkel sekali. Saya suka ngomong, Bu, Pak, kalau mau cerai aja, tidak perlu pakai kitab suci gitu ya. Tidak perlu bawa-bawa Tuhan gitu ya. Menurut kitab suci boleh lo cerai. Walah kampret, udahlah kalau mau cerai mah cerai saja gitu ya. Jangan pakai kutip-kutip kitab suci. Seolah-olah membenarkan tindakan kesalahan kita. Jadi kalau pertanyaan ke perceraian juga kadang-kadang muncul dari seorang bapak-bapak yang bertanya, Romo, kan kita mencari kebahagiaan ya Romo. Kalau hidup dengan pasangan sudah tidak bahagia, berarti kita tidak sesuai dengan tujuan hidup kita dong Romo. Kalau begitu kita bisa cerai dong kalau gitu Romo. Itu Pak Michael bahagia sekali. Apakah cuma memikirkan hal itu? Jadi lihat atas nama kebahagiaan gue, saya bisa menceraikan pasangan saya. Apa itu sebuah kebahagiaan gitu ya? Apakah kebahagiaan itu bisa halal kita peroleh sambil menyakiti hati orang lain? Rasanya itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah mengorbankan orang lain. Bahkan saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh seorang spiritualis.
Dia mengatakan apa? Dalam apa? Apa disebutnya? Bukan peribahasa. Kata-kata bijak. Gloria Dei vivens homo. Kemuliaan Tuhan itu hanya terjadi dalam keselamatan manusia. Jadi kebahagiaan yang kita cari tidak mungkin benar baik kita lakukan pada saat kita membuat manusia lain menderita. Jadi salah kalau kita berpikir saya bahagia kalau mungkin kalau saya ganti pasangan. Rasanya tidak perlu itu menjadi sebuah pola pikir kita. Jangan coba-coba. Anda akan disembelih oleh pasangan Anda. Jadi ini 3 pandangan yang keliru tentang kebahagiaan. Dan pandangan ini pun mendasari sikap yang keliru. Antonio de Melo mengatakan ada 2 sikap yang keliru tentang kebahagiaan. Yaitu apa? Untuk mencapai kebahagiaan, kita merajuk seperti anak-anak. Seperti anak kecil. Jadi anak kecil itu kan kalau mau merajuk, disuruh belajar, "Adek belajar." "Mama, aku mau belajar kalau mama ngasih aku uang." Aku mau belajar. Aku mau jaga adik kalau mama beliin aku mainan. Saya ingat dulu tugas saya sejak kecil adalah ngajak bermain adik saya, kan adik saya 3 gitu ya. Jadi keluarga kami itu dibesarkan bapak ibu lalu 4 anak. Saya nomor 1. Kami tidak punya pembantu. Jadi semua kami harus kerja dan saya nomor 1 harus menjaga adik-adik ngajak main, kadang-kadang saya nyuapin adik saya gitu ya. Lalu kalau disuruh, kok saya ingat kalau ibu yang nyuruh, "Kok suapin adik." Kata saya, "Ibu, tahunya ditambah dong. Aku kalau tahu tambah, aku mau nyuapin adik." Ibu nambah. Tapi kalau bapak yang nyuruh, "Oh, suapin adik." "Pak, beliin itu." Lalu bapak berkata, "Nih, bapak gampar dulu." Lalu akhirnya saya pergi. Nggak jadi gitu ya. Jadi seorang anak kecil melakukan sesuatu kalau apa yang dia ingini dipenuhi. Sama. Jadi kebahagiaan itu menaruh syarat pada kebahagiaan. Saya akan bahagia kalau hidup dengan A, B, C, D. Saya akan bahagia kalau hidup dengan teman-teman yang kompak. Saya akan tetap menjadi anggota KAMKI, setia di KAMKI, kalau tidak ada orang ini. Gitu ya. Selama di KAMKI ada orang ini, jangan harap gua akan aktif di KAMKI. Gitu ya. Kalau ada orang yang seperti itu, saya selalu berkata, silakan keluar. KAMKI hidup tidak ada kamu juga. Gitu ya. Jadi perhatikan di sana, kita selalu merajuk seperti anak-anak. Saya ingat sekali apa yang diceritakan oleh Antonio de Melo pada saat dia bercerita tentang sikap merajuk. Jadi Antonio de Melo bercerita seperti ini, ada seorang bapak, dia itu selalu ngerecokin Tuhan, dia selalu berdoa saja. Minta, terus lama-lama kan Tuhan juga budek gitu ya, capek ngedengerin si bapak ini doa terus. Lalu akhirnya Tuhan ini memanggil bapak itu. "Pak, sini. Saya beri 3 hal dalam hidup bapak. Minta, pasti akan saya kabulkan." Lalu si bapak ini karena dia selalu minta dan sudah pasti siap permohonannya, lalu dia ngomong, "Tuhan maaf ya, Tuhan maaf sekali ini, maaf. Tapi kan kau janji akan mengabulkan." "Iya, pasti dikabulkan." "Tuhan, tolong, saya sudah tidak kuat hidup dengan istri saya, Tuhan. Dia itu cerewet, Tuhan. Azan aja 5 waktu. Istri saya itu kalau cerewet, nggak ada waktunya. Gitu ya. Pagi, siang, malam, nggak ada berhentinya. Saya sudah tidak tahan, Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Baik, besok istrimu akan mati." Dan betul, mati istrinya. Weh, senang banget suami ini. Yes, akhirnya penderitaan salib saya terbesar dalam hidup ini tidak ada. Senang sekali dia.
Tapi pada saat waktu berduka, teman-temannya pada datang. Lalu teman-temannya ikut mengucapkan salam berduka dan cerita, istri kamu tuh istri yang baik banget ya. Istri kamu itu selalu nyiapin apa yang kamu mau. Istri kamu tuh nggak seperti istri-istri lain loh. Istri kamu tuh nggak pernah kumpul-kumpul dengan ibu-ibu lain. Istri kamu tuh rajin banget. Di saat dia mendengar teman-temannya cerita seperti itu, dia langsung terbuka. Iya bener ya Tuhan, istri gue ini baik banget ya. Aduh, gue menyesal. Saya menyesal. Akhirnya dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan maaf Tuhan, Tuhan maaf. Saya salah membuat keputusan. Tolong bangkitkan dia lagi Tuhan, tolong bangkitkan. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan istrinya. Dan dia akhirnya bangkit. Dan setelah bangkit, istrinya rupanya tetap cerewet. Dan dia terima. Karena cerewet itu hanya 10%. 90% itu kebaikan. Lalu akhirnya dia tinggal satu lagi. Apa ya? Dia nggak mau. Dia tanya kepada temannya, lu cari buat minta aja rezeki yang harta yang banyak. Lu kalau harta banyak, kalau sakit gimana? Oh iya ya. Ya udah kesehatan. Lu kalau sehat nggak punya uang gimana? Oh iya ya. Bingung juga dia karena tinggal satu lagi. Lalu udah 1, 2, 3 tahun, akhirnya Tuhan tanya, kamu disuruh satu lagi kok nggak mau? Tuhan aku bingung. Apa yang harus aku minta? Lalu Tuhan berkata, kamu ingin mendengar nasihat saya? Ingin Tuhan. Baik. Mintalah permohonan yang ketiga. Supaya apa? Supaya kamu tetap bahagia. Tidak peduli apapun yang kau dapatkan dalam hidup ini. Jadi lihat di sini. Antonio de Melo mengatakan, happiness is about your heart. Your acceptance. Penerimaan. Dan yang kedua, sikap yang kedua yang dikatakan oleh Antonio de Melo salah adalah apa? Sikap, kebahagiaan tidak akan pernah tercurah. Saya tidak mengatakan didapatkan. Tercurah. Itu artinya saya sudah berpikir bahwa itu adalah blessing. Gitu ya. Kebahagiaan tidak akan pernah tercurah kalau kita melekat pada emosi negatif. Jadi memang kita dalam hidup bersama pasti ada beberapa hal yang membuat kita tidak senang. Perlakuan orang lain nggak cocok dengan kita. Yang melakukan sesuatu seperti yang tidak kita harapkan. Membuat kita emosi, marah, kecewa, jengkel, tidak terima. Dan kalau rasa sakit itu kita simpan terus, maka selamanya tidak akan pernah kita mengalami happiness. Kita akan kehilangan sukacita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ketemu orang itu, kalau ingat lagi, muncul lagi, meledak lagi. Gitu. Kita hanya menekan seperti di bawah sadar. Dan itu semua muncul, plak-pluk keluar, ingin ke kesadaran kita. Dan pada saat masuk ke alam sadar kita marah, kecewa, jengkel. Jadi, Antonio de Melo berkata, emosi negatif hanya bisa dikalahkan dengan kata letting go. Biarkan. Bagaimana? Coba pikirkan kalau rasa marah, rasa jengkel, rasa ditolak, rasa kecewa, rasa cemburu, sakit hati itu Anda tanggalkan dari hati Anda. Anda lepaskan dari hati Anda. Apa yang akan Anda rasakan? Apa yang akan Anda alami? Jadi inilah Antonio de Melo kalau berbicara selalu latihan gitu. Saya juga senang mencoba mempraktikkan ini dalam hidup saya gitu ya. Kalau saya melihat hal-hal kecil yang menjengkelkan dalam diri teman-teman saya satu rumah, Pak Michael jangan mengatakan bahwa saya tidak bahagia dengan Pastor Lukas ya. Dikit gitu ya. Dia banyak tidak bahagianya dengan saya gitu ya.
Jadi kalau saya hanya meributkan ketidakcocokan saya dengan teman saya satu rumah, maka rumah tidak akan pernah menjadi rumah yang homey, yang nyaman. Rumah akhirnya hanya menjadi apa? Stasiun, terminal. Kita duduk, saling diam, dan satu sama lain sibuk pegang ini. Jadi tidak ada komunikasi, tidak ada saling menyapa. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada saling menyapa, jangan harap ada kasih sayang. No, 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 no. Nggak ada kasih sayang di situ. Yang ada adalah kasihan delu. Jadi tidak ada kasih sayang di sana. Semuanya sibuk masing-masing. Tidak punya hati. Gitu ya. Tidak punya apa? Tidak punya kepedulian. Saya masih ingat sekali, saya selalu berkata, apa sih lawan kata dari cinta? Lawan kata dari cinta bukan benci. Lawan kata dari cinta adalah ketidakpedulian. Maka kalau Anda sampai mendiamkan pasangan Anda, itu berarti apa? Anda tidak mencintai dia lagi. Jadi kalau kita kembali kepada sikap yang tidak benar, yang keliru dalam meraih kebahagiaan, sikap emosi negatif hanya bisa kita taklukkan dengan satu kata, letting go. Satu kata atau dua kata itu. Saya tahu ya.